Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Daniel 5 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Daniel 5 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30, yang bunyinya adalah demikian. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih tema atau judul dari khotbah pada hari ini, judulnya adalah Mene Mene Tekel Ufarsin. Saudara-saudara, Mene Mene Tekel Ufarsin ini adalah tulisan yang ditulis di dinding istana Raja Belshazzar. Kita akan belajar dari tulisan ini dan apa makna yang terkandung di dalamnya. Saudara-saudara, peristiwa yang kita baca ini adalah peristiwa yang terjadi di tengah-tengah perayaan pesta yang diadakan oleh Raja Belshazzar, dan dia adalah penguasa kerajaan Babilonia pada waktu itu. Dia adalah cucu dari Raja Nebukadnezar. Pada suatu malam raja ini mengadakan perjamuan yang sangat besar, saudara. Dicatat dalam Alkitab, dia mengundang ada 1.000 orang pembesar kerajaan Babilonia datang menghadiri pesta yang diadakan pada waktu itu, saudara. Dan dalam segala kemegahannya, di dalam pesta itu, dia memerintahkan untuk membawa perkakas perak dan emas yang diambil dari Bait Allah di Yerusalem, saudara. Kita tahu bahwa benda-benda yang diambil itu adalah benda-benda yang dikuduskan dan disucikan bagi Tuhan. Dan dengan sangat berani, Raja Belshazzar dengan semua undangan yang hadir pada waktu itu, mereka minum dari perkakas yang dari Bait Allah itu, saudara. Mereka minum sambil memuji-muji dewa mereka. Ya, dicatat dalam Alkitab ada dewa dari emas, perak, besi, tembaga, dan sebagainya, saudara. Dan pada waktu mereka sedang melakukan hal itu, tiba-tiba muncul jari tangan yang menulis di dinding istana Raja Belshazzar, Mene Mene Tekel Ufarsin. Kita bisa baca itu di dalam Daniel 5 ayat 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Saudara-saudara, ketika melihat hal ini, Alkitab juga mencatat semua orang yang hadir pada waktu itu, mereka sangat terkejut, saudara. Bahkan raja wajahnya menjadi pucat, dia gemetar karena ketakutan, dan dikatakan lututnya saling bertubrukan satu dengan yang lain. Saking takutnya, saudara. Kemudian raja menyuruh untuk memanggil orang-orang bijaksana yang berada di negerinya, yaitu orang-orang ahli nujum, para kasdim, para peramal, untuk datang menafsirkan arti dari kata-kata itu, saudara. Apa arti Mene Mene Tekel Ufarsin, saudara? Dan orang-orang bijaksana dari seluruh negeri berdatangan dan mereka coba untuk menjelaskan. Tetapi mereka tidak ada satupun dari antara mereka yang sanggup untuk mengartikan apa arti Mene Mene Tekel Ufarsin itu, saudara. Lalu Daniel dipanggil. Nah, Daniel ini adalah pada zaman kakek daripada Belshazzar, Nebukadnezar. Dia adalah seorang yang diangkat menjadi kepala dari semua orang bijaksana yang ada di kerajaan Babilonia. Dan Daniel ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, dan dia adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Lalu Daniel mulai menjelaskan
arti dari kata-kata yang ditulis di dinding itu, saudara. Dan saya percaya tulisan ini bukan hanya ditujukan kepada Raja Belshazzar, tapi juga ditujukan kepada kita semua, ya. Kalau berbicara tentang tulisan di dinding itu, sebenarnya ini berbicara tentang penghakiman Tuhan atas kesombongan manusia, ya. Dan ini ditujukan, ini peringatan Tuhan bagi kita semua, saudara, karena ini sudah menjadi bagian dari firman Allah, saudara, ya. Nah, mari kita akan perhatikan kata demi kata dari tulisan yang ditulis di dinding istana Raja Belshazzar, saudara. Yang pertama, Mene. Coba perhatikan kata Mene, artinya masa pemerintahan Raja Belshazzar dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Coba kita lihat Daniel 5 ayat 26. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Saudara-saudara, kata Mene berarti dihitung. Ini berbicara tentang pembatasan waktu dan kesempatan hidup dari seseorang, saudara. Tuhan berkata kepada Belshazzar, masa pemerintahannya sudah dihitung dan waktu dia memerintah sudah habis. Sudah selesai, sudah berakhir, saudara. Saudara-saudara, Belshazzar adalah seorang penguasa kerajaan Babilonia. Dan pada waktu itu dia sedang bersukacita, dia sedang berpesta, saudara, dengan segala kesombongannya. Tetapi dia nggak sadar bahwa di tengah malam itu dia akan dibunuh, saudara. Dia tidak sadar bahwa waktunya sudah habis. Dia tidak sadar bahwa sebentar lagi dia akan mati, saudara. Saudara-saudara, sebenarnya ini adalah gambaran dari kehidupan manusia. Gambaran dari kehidupan kita semua. Betapa sering pada waktu kita hidup, seolah-olah kita merasa bahwa waktu yang ada dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah habis. Sehingga pada waktu kita hidup seenaknya saja, kita hidup secara sembarangan. Kita tidak mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita suka menunda-nunda waktu, yang seharusnya kita mengerjakan hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Misalnya kita suka menunda waktu untuk bertobat, saudara. Ketika firman Tuhan berbicara dalam hidup kita, dan firman Tuhan memperingati hidup kita, mengkoreksi hidup kita, kita berpikir, udah nanti aja saya bertobat. Waktu masih banyak, waktu masih panjang, saya masih muda kok sekarang. Sekarang saya happy-happy aja, ya, bertobat nanti aja, ya. Kita suka menunda-nunda waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bahkan waktu Tuhan memanggil kita masuk dalam pelayanan, kita juga suka menunda-nunda waktu. Berkata, udah nanti aja pelayanan, sekarang saya masih sibuk. Saya masih harus mengerjakan ini, saya harus mengerjakan itu. Nanti kalau udah ada waktu, saya mau memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Ya, saudara, ada banyak hal, excuse yang kita sampaikan kepada Tuhan. Padahal tidak ada jaminan hari esok masih menjadi milik kita, saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari esok kita. Amin. Karena life is unpredictable. Kehidupan ini tidak bisa diduga oleh kita. Makanya di dalam Mazmur 90 ayat 12, coba kita lihat ayat ini. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi firman Allah berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Di sini pemazmur meminta kepada Tuhan supaya dia memperoleh hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya, saudara. Artinya, dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan waktu-waktu kesempatan dalam hidup kita. Jadi, kita harus menghitung hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Jangan kita membuang waktu-waktu kita secara percuma, saudara. Jangan kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Marilah kita mau mengisi kehidupan kita
secara benar di hadapan Tuhan dengan melakukan kehendaknya, saudara. Karena setiap hari yang diberikan kepada kita, kalau kita masih hidup, kita masih bernapas, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya makanya kalau kita baca di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini sangat jelas dijelaskan kepada kita bahwa kita, saudara dan saya, kita disuruh untuk memperhatikan dengan seksama, dengan detail, ya, bagaimana caranya kita harus hidup, saudara. Karena cara kita hidup di dunia ini sangat penting, saudara, ya. Dan kita mempergunakan hari-hari yang ada. Jangan menjadi seperti orang bebal, kata firman Tuhan. Tetapi kita harus menjadi seperti orang yang bijaksana. Orang bebal adalah orang-orang yang tidak tahu mempergunakan waktu atau kesempatan yang ada di dalam hidup mereka. Selalu menyanyiakan waktu, selalu membuang-buang waktu yang ada dalam hidup mereka. Tetapi orang bijaksana adalah orang yang tahu mempergunakan waktu yang ada di dalam hidup mereka. Jangan biarkan waktu-waktu kita habis hanya dengan melakukan hal-hal yang dari dunia ini saja, saudara. Karena ada firman Allah berkata, dunia dan segala isinya dan segala kemegahannya suatu saat akan lenyap. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya hanya temporary, sifatnya hanya sementara, saudara. Yang sekarang ada dan kemudian bisa lenyap, saudara. Ya, jadi kita jangan fokus kepada dunia ini, saudara. Tetapi marilah kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang bernilai kekekalan. Kita mengisi kehidupan kita dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena waktu kita di dunia ini, waktu yang sangat singkat ini akan menentukan apa yang akan terjadi dengan hidup kita di masa kekekalan. Haleluya. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, tekel. Allah menimbang kehidupanmu. Coba kita baca Daniel 5 ayat 27. Daniel pasal 5 ayat 27. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Saudara-saudara, kehidupan kita ini dilihat, ditimbang dan dinilai oleh Tuhan. Bukan dengan menggunakan neraca dari dunia ini. Ya, bukan dengan ukuran yang dipakai oleh dunia ini, saudara. Tetapi kehidupan kita dinilai, ditimbang oleh Tuhan dengan menggunakan neraca sorgawi. Amin. Dengan menggunakan ukuran Tuhan. Haleluya. Nah, ketika Raja Belshazzar diukur menurut neraca dunia ini, dia kelihatannya berat. Kenapa? Karena dia seorang yang sangat berkuasa pada waktu itu. Dia mempunyai harta yang banyak, berlimpah, sangat terkenal. Dia punya segala kemegahan dunia. Dan dia bermegah dengan segala yang dia miliki pada waktu itu, saudara. Tetapi menurut neraca Allah atau menurut ukuran Allah, ia didapati terlalu ringan. Artinya dia nggak masuk. Kalau dimasukkan kepada ukurannya Tuhan, cara dia hidup nggak masuk dalam ukuran Tuhan, saudara. Saudara-saudara, apa yang kelihatannya besar di mata manusia, belum tentu itu besar di mata Tuhan. Apa yang kelihatannya hebat di mata manusia, belum tentu itu hebat di mata Tuhan, saudara. Apa yang kelihatannya berarti bagi manusia, belum tentu itu berarti bagi Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya.
Ya, perhatikan kata terakhir atau kalimat terakhir dari ayat firman Tuhan ini. Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara, manusia itu condong untuk melihat apa yang kelihatan. Manusia condong untuk melihat penampilan yang dari luar. Tetapi Tuhan melihat hati. Dia melihat apa yang terdalam dalam kehidupan manusia, yaitu hati kita. Kalau dia menyelidiki kita, dia menyelidiki kita sampai hati kita yang paling dalam, saudara. Banyak orang kelihatannya besar dari luar, tetapi di hadapan Allah mereka ringan, saudara. Kenapa? Karena hati mereka jauh dari Tuhan. Kehidupan mereka jauh dari Tuhan, saudara. Kehidupan mereka nggak masuk standarnya Tuhan. Daniel berkata kepada Raja Belsyazar bahwa sebenarnya dia udah tahu apa yang dialami oleh Nebukadnezar, kakeknya, saudara. Bagaimana Allah meredakan Nebukadnezar, sehingga Nebukadnezar ini dia hidup seperti binatang, saudara. Dia adalah raja yang berkuasa juga, sangat berkuasa, saudara. Ya, tetapi karena dia mulai meninggikan dirinya, akhirnya Tuhan merendahkan dirinya. Dan dia hidup seperti binatang, saudara. Tetapi ketika dia mengakui kebesaran Tuhan, akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya. Ya, jadi Allah berkuasa untuk meninggikan dan merendahkan kehidupan manusia. Raja Belsyazar nggak belajar dari peristiwa itu, saudara. Padahal peristiwa itu ada di sekitar keluarganya sendiri, saudara. Kakeknya melakukan itu. Kakeknya hidup dalam kesombongan. Dan akhirnya Tuhan menurunkan kakeknya itu dari kebesarannya, saudara, dari segala kemegahannya, saudara. Raja Belsyazar tetap memilih untuk tetap hidup dalam kesombongan, saudara. Dia tetap hidup untuk melawan Tuhan, saudara. Saudara-saudara, inilah kesalahan besar dalam kehidupan manusia. Kadang-kadang bukan karena kita nggak tahu kebenaran. Ya, kadang-kadang kita udah tahu kebenaran. Ya, tetapi kita nggak peduli akan kebenaran dan tidak mau hidup dalam kebenaran itu. Saya kasih contoh, ya. Kita tahu bahwa berdoa itu sangat penting. Ya, karena ada hubungannya antara berdoa dengan jatuh tidaknya kita ke dalam pencobaan. Tetapi kita malas untuk berdoa. Kita nggak mau menyediakan waktu untuk berdoa. Padahal itu doa adalah sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Demikian juga merenungkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa merenungkan firman itu sangat penting. Karena firman Tuhan itu adalah akan menerangi jalan-jalan kita. Tetapi kita nggak menyiapkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, saudara. Kita tahu bahwa bersekutu itu penting. Benar? Ya. Tapi kita malas untuk beribadah. Padahal itu sangat penting, saudara. Ya. Jadi kadang-kadang manusia udah tahu kebenaran, tetapi mengabaikan kebenaran itu sendiri. Saudara, kalau kita tahu kebenaran, kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Amin. Kita harus aplikasikan kebenaran itu dalam kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudara, jelas sekali firman Tuhan mengatakan kalau kita udah tahu bagaimana untuk berbuat baik, hidup dalam kebenaran itu adalah perbuatan baik. Amin. Haleluya. Ya, kalau kita udah tahu untuk berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, dikatakan oleh firman Tuhan, dia berdosa di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, tekel berarti Tuhan menimbang motivasi, kesetiaan, dan kemurnian hati kita. Kalau hal ini diaplikasikan dalam kehidupan pelayanan kita, Tuhan menimbang, menilai, bukan menilai seberapa besar pelayanan yang kita lakukan di hadapan Dia, tetapi Tuhan menimbang, menilai, melihat apakah kita pada waktu melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati yang tulus atau enggak, dengan hati yang sungguh-sungguh atau tidak pada waktu kita melayani Tuhan. Bukan seberapa besar pelayanan yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat hati kita pada waktu kita melayani Dia.
Apa kita melayani dengan kerendahan hati, atau kita melayani masih ada rasa sombong di sana, saudara? Ya, pada waktu kita melayani Tuhan, kita harus melayani dengan motivasi yang benar, dengan hati yang benar, dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan di hadapannya. Segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Apakah kita terlalu ringan dan kita sudah masuk dalam ukuran atau standar Allah atau tidak? Tuhan melihat segalanya. Jadi perhatikan, Tuhan menimbang kehidupan kita. Jangan biarkan ketika dia menimbang, didapatinya bahwa ukuran kita tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Saya percaya kita semua mau waktu kita ditimbang, didapati kita cukup berat dan masuk dalam standarnya Tuhan. Amin. Jangan sampai dia menimbang, kok terlalu ringan. Saudara, Anda akan menyesal ketika kehidupanmu ditimbang, ternyata nggak masuk ukurannya Tuhan. Saudara. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Raja Belshazzar, saudara. Dia punya kesempatan sebenarnya untuk bertobat, tetapi dia tidak datang kepada Tuhan. Dia udah lihat terjadi di dalam keluarganya, tapi dia mengabaikan hal itu. Dan akhirnya dia menemui kematian. Waktunya berakhir. Haleluya. Yang ketiga, Ufarsin atau Peres. Allah telah memutuskan penghakiman. Kita bisa baca dalam Daniel 5 ayat 28. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ufarsin berasal dari kata Peres, yang berarti dibagi, dipecah, atau dihancurkan, saudara. Sebenarnya ini adalah puncak dari penghakiman Tuhan atas kesombongan manusia, saudara. Kalau Anda membaca tentang Raja Belshazzar, saya sampaikan tadi, dia adalah seorang raja yang sangat berkuasa. Kerajaan Babilonia itu adalah kerajaan yang sangat besar, saudara, pada waktu itu. Dikenal di dunia ini, saudara. Dan Raja Belshazzar percaya bahwa kerajaannya itu sangat kuat dan tidak mungkin terkalahkan oleh musuh-musuhnya. Tetapi kita lihat dalam hanya satu malam saja dia mati, terbunuh, saudara. Kalau udah mati artinya dia udah kehilangan segala-galanya di dalam hidupnya. Benar? Udah mati. Ya, udah meninggalkan dunia ini. Nggak ada lagi yang bisa dipertahankan di dalam hidupnya. Selama dia ada di dunia ini udah mati, saudara. Kerajaannya hancur dan akhirnya dibagi. Kerajaannya hancur dan dibagi kepada orang Media dan orang Persia, yang menjadi kerajaan Media dan Persia, saudara. Itu dicatat di dalam Daniel 5 ayat 30. Coba kita lihat Daniel 5 ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Ya, jadi pada malam itu juga dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi pada malam mungkin sesudah pesta itu, ya, dia dibunuh, saudara. Dia mati, dia menemui ajalnya, saudara. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan masih memberikan kesempatan, memberikan anugerah di dalam kehidupan kita. Selama masih ada kesempatan, marilah kita mau bertobat, berbalik dari jalan-jalan hidup kita yang jahat, saudara. Karena ada saatnya kesempatan itu akan berakhir. Kalau kita tidak mengambil kesempatan itu, ada saatnya kesempatan itu akan berhenti, saudara. Seperti yang dialami oleh Raja Belshazzar dalam cerita ini. Firman Allah mencatat hanya diperlukan satu malam saja untuk mengakhiri kekuasaan kerajaan Babilonia. Bayangkan, kerajaan Babilonia yang begitu besar, hanya satu malam saja. Ketika rajanya mati, hanya kerajaan itu berakhir dan digantikan dengan kerajaan Media dan Persia. Dibagi dua, saudara. Jadi kerajaan Media dan kerajaan Persia. Jadi Tuhan ini sanggup untuk mengangkat raja dan menurunkan raja. Tuhan sanggup untuk mengangkat sebuah kerajaan dan menurunkan sebuah kerajaan.
Makanya manusia itu nggak boleh sombong, saudara. Saudara, kalau kita membaca dalam Roma 2 ayat 4 sampai dengan yang kelima, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Haleluya. Saudara-saudara, ufarsin adalah tanda bahwa Tuhan tidak terus-menerus membiarkan manusia hidup di dalam dosa. Ya, ada saatnya ketika dosa itu mencapai kesempurnaan, maka penghakiman Tuhan, murka itu harus turun, penghukuman harus terjadi, saudara, dalam hidup manusia. Kalau Anda membaca kisah tentang Sodom dan Gomora, dalam Sodom dan Gomora itu kejahatan apa yang mereka lakukan di sana, saudara? Ya, Sodom dan Gomora adalah kota yang begitu jahat dan mereka nggak mau bertobat. Dan akhirnya kejahatan dan dosa mereka naik di hadapan Tuhan. Dan mencapai kesempurnaan, akhirnya Tuhan harus menurunkan penghukuman atas kota-kota ini, saudara. Ya, haleluya. Ya, Tuhan Allah yang maha adil. Dia adalah Allah yang maha kasih, tetapi dia adalah maha adil. Dia memberikan anugerahnya. Tetapi suatu saat anugerah itu akan berakhir, saudara. Ya, dan pada waktu itu akan ada penghakiman daripada Tuhan ketika anugerah itu selesai. Amin. Sama ketika di zaman Nuh juga, saudara. Ya, ratusan tahun Nuh mengajak orang untuk bertobat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nuh. Dan akhirnya ada waktunya Nuh dan keluarganya hanya masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak ada yang mau mengikuti, dan pintu itu ditutup. Dikatakan pintu itu ditutup oleh Tuhan sendiri, saudara. Bukan Nuh yang tutup pintu itu. Ya, jadi selama masih ada kesempatan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Jangan berpikir, oh, waktu saya masih banyak. Ya, karena ingat, waktu kita dihitung. Ya, dihitung, timbangan kita dihitung. Kalau ternyata didapatinya terlalu ringan, tidak cukup, tidak memenuhi standar, maka sesuatu pasti terjadi dalam hidup kita. Ya, dan dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara, banyak orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, saudara. Mereka bahkan bergembira, bersuka cita ketika mereka melakukan dosa itu, saudara. Mereka pikir mereka aman. Mereka pikir buktinya saya berdosa tetapi tidak terjadi sesuatu apa-apa di dalam hidupku. Saya fine-fine aja, saya baik-baik aja kok. Nggak terjadi apa-apa dengan hidupku. Saudara, dosa itu dihitung oleh Tuhan. Amin. Kalau dosa itu sudah sampai puncaknya, maka di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya. Ya, waktu itu sudah habis, sama seperti yang dialami oleh Raja Belshazzar, saudara. Ya, Sodom dan Gomora, akhirnya murka Tuhan harus dicurahkan atas kota ini, saudara. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan menegur dan mengingatkan kehidupan kita, kalau kita tahu kita salah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bertobat dari dosa-dosa kita, saudara. Ya, jangan mengabaikan peringatan Tuhan di dalam hidupmu. Mungkin Tuhan tidak berbicara seperti Raja Belshazzar, saudara, di mana Tuhan berbicara melalui tangan yang menulis kata-kata di dinding, mene mene tekel ufarsin. Tetapi Tuhan memperingatkan kita melalui firman-Nya. Dia berbicara kepada kita di dalam hati kita, bahwa kita sudah melenceng dari jalan-jalan Tuhan. Kita sudah melenceng dari track-nya Tuhan. Kita sudah tidak hidup lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita udah jauh dari Tuhan. Kalau hal ini terjadi, mari kalau firman Tuhan datang di dalam hidupmu, kalau kita udah jauh dari Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Mendekat lagi kepada Tuhan. Kalau kita udah nggak berjalan sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, mari kita kembali kepada jalan Tuhan. Amin. Haleluya.
Kembali kepada jalan Tuhan, saudara. Jangan sampai waktunya itu habis dan semua menjadi terlambat dalam hidup kita. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini, tapi mari saudara, firman Tuhan sudah disampaikan, mene tekel ufarsit. Oleh karena itu, saudara, kehidupan kita ditimbang oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan anugerah demi anugerah dalam hidup kita. Tetapi ada waktunya. Anugerah itu akan ditutup. Pilihan ada di tangan kita. Kita yang harus memutuskan. Apakah kita mau hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah kita mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Semua kembali kepada kita. Tetapi setiap pilihan yang kita ambil dalam hidup kita ada konsekuensinya. Tuhan melihat. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, baliklah kepada Tuhan. Amin.